wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam ini kita berada di malam yang kelima dari bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, dan kita wajib mengetahui bahwasannya bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang disucikan Allah, dan bulan Muharram adalah bulannya Allah. Bulan Muharram adalah bulannya Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrullahi al-muharram, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Dengan demikian, bulan Muharram itu bukan bulannya setan, bukan bulannya jin, bukan pula bulannya demit, dan bukan pula bulannya Nyai Segoro Kidul atau yang lainnya, sehingga diyakini bulan ini adalah bulan yang membawa sial. Lihatlah masyarakat di bulan Dzulhijjah. Kalau menurut orang Jawa, bulan Dzulhijjah adalah bulan apa? Bulan besar. Banyak ritual pernikahan, banyak resepsi pernikahan. Sekarang bulan Muharram, bulan Syuro, resepsi pernikahan berhenti. Kenapa ini? Bahkan yang sudah ngaji pun katanya ketir-ketir katanya. Apanya yang ketir-ketir? Jadi lihatlah sekarang, tidak ada lagi resepsi, sepi. Kenapa? Karena masyarakat meyakini bahwasanya bulan ini adalah bulan sial, bulan yang membawa yaitu malapetaka. Keyakinan ini adalah keyakinan syirik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun, takut sial atau pesimis karena waktu tertentu
atau karena benda tertentu adalah kesyirikan. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengingatkan 3 kali. Pesimis itu syirik. Takut sial itu kesyirikan. Takut sial itu kesyirikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan tradisi jahiliyah ini. Dan tradisi jahiliyah orang-orang Arab, mereka mengkeramatkan bulan apa? Bulan Syawal. Syawal itu secara bahasa artinya terputus. Maka orang-orang Arab takut menikah pada bulan Syawal karena mereka khawatir pernikahan mereka terputus. Terputus keberkahannya, terputus kebaikannya, dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah pada bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah pada bulan Syawal. Apa maksudnya? Untuk membatalkan apa? Keyakinan jahiliyah. Maka bapak-bapak sekalian, kalau mau mantulah pada bulan ini, bulan Syuro. Mantulah menikahkan anak kita, nikahkan anak kita pada bulan yang mulia ini, bulan yang suci, bulannya Allah, supaya kita mendapatkan fadilahnya, yaitu fadilah membatalkan keyakinan jahiliyah. Dan membatalkan keyakinan jahiliyah, fadilahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara masyarakat mengadakan ritual ngalap berkah dengan mencuci keris atau mencuci pecut. Pecut apanya yang dicuci? Tangan ada ya. Mencuci pecut atau pedang atau tongkat. Linggis enggak ya? Hah? Iya. Intinya benda yang dianggap senjata sakti, pusaka. Nah, dikeramatkan, dicuci, diarak. Subhanallah, ini kesyirikan ini. Ini kesyirikan. Ini bukan ritual biasa, ini ritual kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun." Sesungguhnya mantra dan jimat serta pelet adalah kesyirikan. Kenapa benda-benda tadi disucikan? Karena dianggap sebagai jimat, kesaktian, sebagai penjaga. Ini kesyirikan. Orang yang beriman tidak perlu itu semuanya. Tidak perlu penjagaan dari jin. Allah Ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Orang-orang yang beriman itu dijaga oleh malaikat dengan zikir, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengirim malaikat untuk menjaga orang-orang yang beriman. Adapun mereka-mereka yang melakukan ritual kesyirikan, mereka minta penjagaannya jin. Jinnya senang karena bendanya disucikan. Ini nuruti siapa? Ini nuruti ajakannya jin. Allah Ta'ala berfirman, la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian, wahai Bani Adam, menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Demikian pula sebagian masyarakat ada yang mengadakan ritual ruwatan. Apa ritual ruwatan itu artinya? Iya. Dan juga ritual buang sial. Membuang sial.
Jadi di sudut-sudut kampung dikasih bunga, ada telurnya, kemudian ada apa lagi? Uangnya. Nah, supaya membuang kesialan. Subhanallah. Ini jahiliyah ini. Ini mencontoh tradisinya orang-orang musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Maka hendaklah kita belajar akidah Islam yang benar, akidah yang dicontohkan, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Demikian pula sebagian masyarakat kita mencari berkah dari kotoran apa? Kiai Slamet. Hah? Kiai Slamet. Kiai Slamet itu pecinya tidak hitam, tetapi Kiai Slamet yang dimaksud adalah kerbau. Pada satu surah kotorannya dianggap membawa apa? Berkah. Nah, ini kesyirikan. Syirik dan juga jijik, menjijikkan. Jadi syirik itu menjijikkan. Lain halnya tauhid. Tauhid itu sesuai dengan fitrah. Demikian pula orang-orang Syiah tidak kalah jijiknya. Orang Syiah di tanggal 10 Muharram mereka menganggap berkah kotoran imam mereka. Jadi kotoran imam mereka dimakan. Subhanallah, lihat di YouTube. Kotoran imam oleh orang Syiah dimakan, dioleskan di rambut mereka. Wah, rebutan. Kotorannya imam diletakkan di mampan yang besar, diroyok orang banyak. Subhanallah. Ini agama apa ini? A'udzubillah. Kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau kita tidak akan mendapatkan apa? Petunjuk. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tauhid dan nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, sebagian kaum muslimin melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Ini tidak ada dalilnya ini. Tidak ada dalilnya. Apalagi dianggap sebagai syariat. Mengucapkan selamat tahun baru Hijriah tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah ahlul hadis tidak mencontohkannya. Ada seorang ulama yaitu Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah memberikan keterangan yang sangat bagus tentang hukum mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Hukum mengucapkan selamat tahun baru Hijriah sama dengan hukum mengucapkan hari baru. Nah, sekarang ini hari baru. Sekarang ini hari apa nih? Sekarang ini hari apa sekarang? Hari apa? Hari Ahad sekarang ini. Selamat hari Ahad. Selamat hari baru. Besok satu pekan lagi hari Ahad. Selamat pekan baru. Ini pekan baru ini. Sekarang ini. Malam ini adalah pekan apa? Pekan baru. Maka kita pun sama mengucapkan selamat pekan baru. Selamat hari baru. Selamat bulan baru. Ini kalau dibolehkan, nanti lama-lama ada selamat menit baru, selamat jam baru, selamat detik baru. Ini semuanya akan waktu.
Detik itu waktu, menit waktu, jam waktu, hari juga waktu, bulan waktu, tahun juga waktu. Kalau dianggap sebagai ibadah, sebagai syariat, harus ada dalil. Tidak boleh kita ini mengucapkan selamat di hari-hari tertentu, kecuali pada hari raya Idul Fitri dan hari raya apa? Idul Adha. Selamat hari raya. Demikian. Maka semua yang dinisbatkan di dalam agama harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam agama ini yang bukan termasuk perkara agama, yang bukan termasuk perkara di dalam Islam, artinya tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka yang dikerjakannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagian kaum muslimin mengadakan peringatan tahun baru apa? Hijriyah. Maka sama peringatan tahun baru Hijriyah seperti peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada peringatan Isra dan Mi'raj. Ada peringatan Nisfu Sya'ban. Ada peringatan Nuzulul Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Qul atu'allimunallaha bidinikum?" Apakah kalian mengajari Allah tentang agama kalian? Allah Ta'ala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah." Apakah mereka punya sekutu yang mensyariatkan mereka dengan syariat agama yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan itu di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan membuat ajaran baru. Demikian pula sebagian masyarakat, sebagian kaum muslimin mengadakan renungan akhir tahun. Renungan akhir tahun. Sehingga mereka ada yang berpuasa di akhir tahun dan puasa di awal tahun. Ini kalau secara akal bagus sekali. Mengakhiri tahun dengan puasa dan mengawali tahun dengan apa? Dengan puasa. Tapi aina dalil? Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Maka kebaikan itu di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan mengadakan ajaran baru. Maka saking pentingnya ittiba dan saking bahayanya bid'ah, setiap kali khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Amma ba'du, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, wa khairal hadi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru di dalam urusan agama. Perkara baru di dalam urusan agama adalah bid'ah, dan bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya di neraka jahanam. Jadi marilah kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kita pegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diamalkan pada bulan Muharram ini? Apa yang diamalkan pada bulan Muharram? Di antara yang diamalkan adalah membaca doa setiap memasuki tahun baru atau setiap memasuki apa? Bulan baru. Ada doanya. Maka apakah kita sudah membaca kemarin, yaitu Selasa malam apa? Rabu. Membaca doa Allahumma, gimana ya ikhwah? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam
wa ridwanin minar rahman wa jiwarin minasyaitan. Ini dibaca nanti masuk bulan apa? Safar, membaca lagi. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan ditinggalkan oleh jamaah pengajian yang ngaji sunnah katanya. Banyak yang meninggalkan, sedikit yang menghidupkan. Dan menghidupkan sunnah yang mati, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bulan ini dianjurkan memperbanyak puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Baik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Jadi bulan Muharram adalah bulannya Allah. Maka perbanyaklah berpuasa pada bulan ini. Terutama berpuasa tanggal 10 Muharram. Tepatan hari berapa? Jam apa? Hari apa nih 10? Hari Jumat. Nah, hari Jumat besok adalah hari Asyura. Dianjurkan berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu Asyura yukaffiru as-sanatal madiyatah." Berpuasa pada hari Asyura menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Puasa 1 hari. Tetapi fadilahnya menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Maka hadirkan niat. Puasalah dengan puasa yang sungguh-sungguh. Hindarilah maksiat supaya puasa yang kita kerjakan bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kemudian dianjurkan pula berpuasa tanggal 9. Itu berarti tanggal 9 hari apa? Hari Kamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila qadim la asumanna tasi'." Sekiranya aku hidup sampai tahun yang akan datang, aku akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa atau niat berpuasa tanggal 9 Muharram? Kenapa? Untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu diselisihi, bukan malah diikuti. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam niat berpuasa tanggal 9 Muharram li mukhalafati ahlil kitab, untuk menyelisihi puasanya ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian tambahan faedah, di antara ritual yang menyelisihi sunnah adalah ritual mengadakan, yaitu ratapan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka meratapi kematiannya apa? Husain. Subhanallah, ada yang kepalanya ini dipukul dengan pedang. Ada yang betulan. Kalau yang di Bahrain saya tahu, mereka itu diiris saja kepalanya ini, diiris, anak-anak kecil gitu diiris, kemudian dipukuli gini sehingga mengeluarkan darah. Tapi ada di sebagian tempat itu benar darah, sehingga disiapkan ambulan, siapkan dokter, banyak yang pingsan, dan ada pula yang meninggal dunia. Menurut mereka itu mati syahid. Sebenarnya tidak mati syahid, tetapi mati apa? Sangit, tapi tidak kosong. Iya. Mati sangit, syahid dari mana? Mati syahid dari mana? Itu mati bunuh diri itu. Subhanallah, dipukul dengan pedang. Subhanallah, atraksi. Bahkan subhanallah, ada yang meratapinya dengan menembakkan kepalanya. Ini subhanallah, ini jahiliyah. Saking cintanya dengan Husain, ditembakkan cedar gitu. Tapi tidak dikenakan otaknya, tapi kadang-kadang meleset juga, tembus. Meleset, meninggal dunia. Subhanallah, ditembakkan di sininya, tapi disasarkan gitu loh, tidak ke dalam. Ini jahiliyah, menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah wala tulqu biaidikum
ila tahlukah. Jangan menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi ada orang barat mau masuk Islam, kemudian melihat acaranya Syiah yang konvoy gitu, rame-rame memukul pedang, mereka jadi masuk Islam. Mereka jadi masuk Islam. Ini bahaya nih. Saya nanti kalau masuk Islam disuruh mukul kepala dengan pedang. Ini berarti Islam itu kejam menurut mereka. Benar, ini Islam ternyata teroris katanya. Subhanallah, menjadi penghalang orang masuk ke dalam agama Islam. Padahal agama Islam itu rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian mereka meratapi kematiannya Husain pada tanggal 10 Muharram. Padahal yang meninggal pada 10 Muharram bukan hanya Husain saja. Di antara yang meninggal siapa? Hah? Siapa yang meninggal pada tanggal 10 Muharram? Fir'aun. Mereka itu jangan-jangan meratapi kematiannya apa? Fir'aun. Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah pada hari Asyura. Maka Nabi Musa alaihissalam itu berpuasa sebagai rasa syukur karena dimenangkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, banyak para sahabat yang mati syahid. Di antaranya Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, sebelumnya Hamzah, Zaid bin Haritha, Abdullah bin Rawaha, Ja'far ibn Abi Talib, Hamdalah, Ghasilul Malaikah. Jadi Hamdalah ini meninggal dunia, mati syahid pada waktu perang Uhud. Baru saja menikah. Iya, baru saja menikah, berhubungan dengan istrinya. Ketika dipanggil jihad langsung keluar. Belum sempat mandi apa? Mandi janabat. Dimandikan oleh para malaikat. Subhanallah. Tapi tidak dikenang, tidak berkabung ini adalah meninggalnya Hamdalah, ini meninggalnya Hamzah, ini meninggalnya ini, subhanallah. Tidak ada, yaitu ritual-ritual tersebut menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Demikian muqaddimah tentang yaitu beberapa hal yang berhubungan dengan bulan Muharram. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan, kalau tidak kita membaca tafsir surat Al-A'raf. Monggo kalau ada pertanyaan tentang seputar Muharram, monggo Pak Lis. Iya, yang disebutkan di pertanyaan, di antara amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram adalah berpuasa. Apakah ada yang lainnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan, yaitu 4 bulan yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 bulan ini? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan. Satu secara berpisah apa? Bulan Rajab. Maka amal secara umum dianjurkan. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat zalim pada bulan ini, karena dosa pada bulan ini tidak sama dengan dosa pada bulan Safar. Maka dianjurkan memperbanyak kebaikan dan dilarang berbuat kezaliman. Maka karena bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan secara umum. Adapun dalil secara khusus, maka dianjurkan memperbanyak apa? Puasa pada bulan Muharram. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Ya, Bang Jani, fadhal. Kalau
Iya, kalau ada teman yang melakukan kesyirikan, apakah kita wajib menasihati mereka? Iya, wajib. Wajib menasihati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Kalau diperolok-olok, ya itu risiko. Maka kita wajib apa? Bersabar. Allah Ta'ala berfirman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati untuk kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Kenapa? Karena orang yang mengingatkan kebaikan itu selalu dicibir, diolok-olok. Apalagi kita ini mengingkari kemungkaran, pasti banyak yang membenci. Pasti banyak yang membenci. Kalau orang itu diajak sholat, mungkin Masya Allah tidak akan marah. Diajak ini melakukan kebaikan, berbakti kepada orang tua. Tetapi kalau diingkari kesyirikannya, marah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, paling dicintai oleh orang-orang Mekah. Tetapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari kesyirikan, pamannya Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada teman kita yang melakukan kesyirikan, kita ingatkan. Tapi sebelum mengingatkan, kita berdoa terlebih dahulu, memohon petunjuk kepada Allah, bagaimana cara menasihati yang baik. Kita mendoakan supaya teman kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta bimbingan terlebih dahulu. Kita mengingatkan sebagai bentuk kasih sayang, bukan kita mengingatkan sebagai bentuk yaitu kebencian. Jelas ya? Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, monggo Pak Artono. Mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Ya. Tidak ada tuntunannya. Iya betul. Apa termasuk juga mengucapkan selamat kelahiran anak juga nggak diperbolehkan? Iya. Bagaimana dengan mengucapkan? Jadi pertanyaan, mengucapkan selamat tahun baru Hijriah tidak ada tuntunannya. Bagaimana mengucapkan selamat kelahiran anak? Mengucapkan selamat kelahiran anak ini tidak masalah. Selamat menikah, iya. Tapi kalau selamat hari pernikahan, nah ini selamat hari ulang tahun anak sampean, iya. Jadi kalau anaknya baru lahir, ya kita ucapkan doa, Masya Allah, mabruk mubarak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan anak-anakmu ini berkah untukmu dan berkah untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang menikah, kita ucapkan, Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Seperti itu. Di hari pernikahannya kita mengucapkan. Tapi di hari ulang tahun pernikahan kita tidak hadir. Ngapain? Jelas ya? Di hari kelahiran anaknya kita mengucapkan selamat. Tapi di hari ulang tahun, nah ini yang menyelisih. Jadi kalau mengucapkan selamat di hari kelahiran pertama kali lahir ya, nah ini tidak apa-apa, ini bagus. Ini sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan selamat. Bukan, wah ini kau kono dalile ini. Jadi kita ini menang-menangan ya, dolok-dolokan aja nanti. Ada orang menikah katitungakno, ada orang apa itu lahir anaknya tidak didoakan, tidak, kita mendoakan. Masya Allah, Allahumma barik, mabruk, barakallahu lak, ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan surat Al-A'raf ayat 150 sampai 151 kita baca dengan singkat insya Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Allah Ta'ala berfirman, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Tatkala Nabi Musa alaihissalam pulang kembali ke kaumnya, Nabi Musa alaihissalam marah dengan kemarahan yang besar. Sekarang pertanyaan, Nabi Musa alaihissalam marah ini terpuji atau tercela? Terpuji. Terpuji atau tercela? Terpuji. Maka sungguh tercela mereka yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang temperamental. Itu ucapan tercela, subhanallah. Ada yang mengatakan nabi preman, naudzubillah. Subhanallah. Nabi Musa ini marah dipuji oleh Allah, marah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan marah karena hawa nafsu. Nabi Musa alaihissalam marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarahannya Nabi Musa karena melihat kesyirikan. Demikian orang yang sempurna tauhidnya marah melihat kesyirikan. Jadi ada orang ibunya dicela, marah atau enggak? Marah, subhanallah. Syirik itu mencela Allah. Syirik itu mencela Allah subhanahu wa ta'ala, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu namanya syirik. Jadi kenapa syirik itu kezaliman yang paling besar? Karena syirik adalah mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik itu membuat tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aja'altani lillahi niddan fa huwa khalaqak. Apakah kamu menjadikan aku tandingan bagi Allah? Padahal Allah lah yang menciptakanmu. Ada seorang sahabat yang mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Ya Rasulullah, ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini marah. Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu membuat aku tandingan bagi Allah? Allah yang menciptakanmu. Jangan katakan demikian. Qul masya Allah wahdah. Katakan atas kehendak Allah saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang marah karena Allah. Beliau bersabda, "Man ahabba fillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka dia telah sempurna imannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Pegangan iman yang paling kuat, tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan membenci apa? Karena Allah. Jadi kita lihat ayat ini, Nabi Musa marah. Yang marah itu bukan hanya Nabi Musa saja, Nabi Ibrahim marah.
Bukankah berhala juga dihancurkan Nabi Ibrahim? Apakah tidak marah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menaklukkan kota Mekah, semua berhala yang ada di Masjidil Haram jumlahnya berapa? 360, dihancurkan semuanya. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian dikabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di Yaman masih ada berhala Dzul Khulasah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ala turihuni min Dzul Khulasah. Siapa yang menjadikan aku ini tenang, supaya aku ini bisa tidur? Aku nggak bisa tidur kalau masih ada berhala yang disembah dari selain Allah. Maka berangkatlah Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali dengan 150 sahabat dari Ahmas, dari Yaman. Jarir ini tidak bisa naik kuda. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memukul dadanya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma tsabbithu, ya Allah teguhkanlah sahabatku Jarir naik kuda, waj'alhu hadiyan mahdiyah, jadikanlah dia orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Kata Jarir, setelah itu aku tidak pernah tergelincir ketika naik kuda. Kemudian setelah sampai di negeri Yaman, Dzul Khulasah ini diratakan oleh sahabat dengan tanah. Kemudian setelah itu Jarir mengutus seorang sahabat melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Dzul Khulasah diratakan dengan tanah, sudah dibakar oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking bergembiranya mendoakan berkah sampai 5 kali. Biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mendoakan seorang itu maksimal berapa kali? 3 kali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Allahumma barik 5 kali, saking gembiranya. Demikian manusia yang paling sempurna tauhidnya marah dengan kesyirikan. Burung Hudhud itu marah ketika melihat Ratu Balkis sujud kepada siapa? Sujud kepada siapa Ratu Balkis? Pada matahari. Marah, lapor kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam pada ayat ini marah tapi terpuji. Nabi Musa alaihissalam Nabi yang mulia akhlaknya, sempurna akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para nabi kecuali dari manusia yang paling sempurna akhlaknya. Maka dikatakan, mana mungkin kita menerima, bagaimana kita terima orang yang mengatakan Nabi Musa adalah nabi yang pemarah, atau Nabi Musa nabi preman? Subhanallah, ini ucapan yang terkutuk, ucapan yang tercela. Mencela para nabi dan para rasul itu kekufuran, waliyadzubillah. Maka hendaklah kita hati-hati, hendaklah kita menjaga lisan kita, jangan sampai kita mencela para nabi dan para rasul alaihim afdhalus shalah wa atammu taslim. Kembali kepada firman Allah, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Tatkala Musa kembali kepada kaumnya, Nabi Musa alaihissalam marah dengan kemarahan yang sangat besar, karena Nabi Musa alaihissalam melihat Bani Israel yang menyembah patung anak sapi. Subhanallah. Jadi Nabi Musa ini menyertai Bani Israel ketika ditindas Fir'aun, dididik oleh Nabi Musa dengan pendidikan tauhid supaya sabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sabar. Namun tatkala Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, kok mereka menyembah patung anak sapi. Maka Nabi Musa ini marah sebagai pimpinan, sebagai panutan, dan sebagai seorang nabi yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas umatnya. Maka Nabi Musa alaihissalam marah kepada Bani Israel
Dan marahnya Nabi Musa pada ayat ini adalah marah yang terpuji. Karena marahnya Nabi Musa membela agama Allah Subhanahu wa taala. Marah karena tauhid, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma raja'a Musa ila qaumihi rabbana asifa." Ketika Nabi Musa alaihissalam pulang kembali kepada kaumnya, Nabi Musa marah dengan kemarahan yang besar. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Nabi Musa alaihissalam berkata, amat sangat buruk perbuatan yang kalian kerjakan sepeninggalku. Yang demikian itu karena Bani Israel menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas dan perhiasan-perhiasan keluarga Fir'aun yang
dibuat oleh siapa? Oleh Samiri. Dan patung tersebut ditaburi tanah bekas kuda malaikat Jibril alaihi salam. Patung tersebut bisa mengeluarkan suara, tetapi itu adalah suara karena pengaruh angin. Dan patung tersebut tidak bisa berbicara, tidak bisa memberi manfaat, dan tidak bisa pula menolak madarat. Maka Nabi Musa berkata, qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, amat sangat buruk perbuatan kalian ketika kalian menyembah patung anak sapi sepeninggalku. A'ajaltum amra rabbikum, apakah kalian tergesa-gesa dari perintah Rabb kalian? Apakah kalian tergesa-gesa dari perintah Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksud dari ucapan ini, Nabi Musa alaihissalam menjelaskan, awal mula Allah memerintahkan aku beribadah di Gunung Tur Sina 30 hari. Kemudian Allah menyempurnakannya menjadi berapa? Menjadi 40 hari. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menguji kalian, tetapi kalian mengatakan bahwasannya seharusnya Nabi Musa kembali setelah 30 hari. Kalian tidak sabar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muqaddarun minallahi ta'ala. Padahal itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pertama kali memerintahkan 30 hari, dan kemudian Allah menyempurnakannya menjadi apa? 40 hari, yaitu di bulan Dzulqa'dah ditambah 10 hari dari bulan apa? Dzulhijjah. Di 10 hari inilah Bani Israel menyimpang karena mereka tidak sabar menunggu kedatangan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian lanjutan firman Allah, wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Nabi Musa membuang papan yang ada di pekangnya. Itu Nabi Musa alaihissalam membuang Taurat karena tidak sengaja. Ketika itu Nabi Musa ini marah, saking marahnya melihat kesyirikan, sehingga kitab suci yang ada di tangannya dibuang. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Nabi Musa menarik rambutnya Nabi Harun dan juga jenggotnya. Nabi Harun berkata, ya ibna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku, janganlah engkau menarik rambutku dan janganlah engkau menarik jenggotku. Jadi Nabi Musa alaihissalam marah sehingga tidak sadar Nabi Musa membuang Taurat. Maka dari sini para ulama menyebutkan faedah, siapa yang dalam keadaan marah tidak sengaja melakukan sesuatu, maka tidak dihukumi apa-apa. Contohnya, seorang suami yang menceraikan istrinya karena marah yang tidak sadar. Jadi seorang suami yang saking marahnya menjatuhkan talak kepada istrinya, maka hukum talak tersebut tidak apa? Tidak sah, tidak jatuh, karena suami dalam keadaan marah yang tidak sadar. Kalau diingatkan, kamu tadi menceraikan istrimu, oh, iya dah, ini nggak sadar, maka tidak jatuh apa? Tidak jatuh talak. Tapi kalau marah dan sadar, jatuh talak atau enggak? Ya jatuh. Orang menceraikan istrinya pasti karena apa? Pasti karena kemarahan. Jadi Nabi Musa alaihissalam saking marahnya beliau membuang kitab Taurat. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak sadar ketika itu. Dan kemarahannya Nabi Musa marah karena Allah, bukan marah karena apa?
karena hawa nafsu. Maka Nabi Musa difirmankan oleh Allah pada ayat berikutnya, walamma sakata an Musal ghadabu akhadal alwah. Ketika kemarahan Nabi Musa mulai mereda, baru dia kembali mengambil Taurat tersebut. Walamma sakata an Musal ghadabu akhadal alwah. Jadi dalam keadaan marah, Nabi Musa membuang wa alqal alwaha, Taurat yang ada di tangannya dibuang karena tidak sadar, karena tidak sengaja. Maka Nabi Musa alaihissalam membuang Taurat ketika itu. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi. Dan Nabi Musa alaihissalam menarik rambut Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun berkata, qala ibna umma innal qauma istad'afuni, wahai anak ibuku, bahwasanya mereka Bani Israel itu menganggap aku lemah, mereka meremehkan aku. Aku sedang menasihati mereka, aku mengingatkan mereka jangan menyembah berhala, jangan menyembah patung anak sapi. Innama futintum bih, kalian itu ditipu, difitnah oleh Samiri. Wa inna rabbakumur rahman, Rabb kalian itu Rahman. Fattabi'uni, ikutilah aku, Harun alaihissalam. Wa ati'u amri, dan taatilah perintahku. Mereka meremehkan Nabi Harun. Kamu itu tidak hebat, hebatan Nabi Musa alaihissalam. Qalu lan nabruha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka berkata, kami tidak akan meninggalkan iktikaf di patung anak sapi ini sampai Musa alaihissalam kembali kepada kami. Adapun kamu, aku tidak menggubris. Maka faedah yang diambil, janganlah kita meremehkan ulama. Janganlah kita mencibir para asatidah, para ustadz yang istiqomah mendakwakan sunnah. Karena bahaya mencibir ulama atau mencibir ustadz, mematikan hati seseorang. Allah akan mematikan hati seorang. Apa ustadz itu nek menyampaikan garai ngantuk? Iya, sampai nih ngantuk, ngantuk membeli kopi, jangan nyalakan ustadznya. Apa ustadz itu? Wancet ini ngaji. Kono sesuatu yang hebat gitu. Subhanallah, gak boleh kita itu. Maka lihatlah bahayanya meremehkan ulama, apalagi meremehkan para nabi dan para rasul. Bani Israel membandingkan antara Nabi Musa dan Nabi apa? Nabi Harun. Apa Abu Harun? Kamu itu lemah. Maka Nabi Harun berkata, innal qauma istad'afuni. Bani Israel menganggap aku lemah, mereka meremehkan aku, mereka mencibirku, wa kadu yaqtulunani. Bahkan mereka itu hampir-hampir membunuhku. Demikian. Maka akibat mereka meninggalkan majelis taklim, meremehkan gurunya, Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini bahayanya meninggalkan majelis taklim dan bahayanya meremehkan para ulama yang istiqamah berdakwah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ayat ini kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina ولولاة أمورنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.